Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini kita akan bercerita tentang 3 hari 3 malam bersama ibu mertua di dalam kapal. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan ceritanya. Hari itu langit tampak cerah, pelabuhan ramai dengan suara peluit kapal, para penjual makanan ringan, dan keluarga-keluarga yang sibuk mengantar sanak saudaranya. Di tengah keramaian, Fadli berdiri kaku di samping ibu mertuanya, Bu Nuraini, seorang wanita paruh baya yang selalu tampak, tegas dan hemat bicara. Istrinya Sari sedang dalam masa awal kehamilan dan tak bisa ikut mengantar sang ibu pulang kampung ke Buton. Maka, Fadlilah yang kebagian tugas mengantar ibu mertuanya dengan kapal penumpang selama 3 hari 3 malam. Jangan banyak tidur di kapal, pesan Sari sambil memegang tangan Fadli. Ibu itu suka bangun tengah malam, kadang ngelantur ngomong sendiri. Temenin ya. Fadli hanya tersenyum hambar. Ia belum terlalu dekat dengan ibu mertuanya. Selama ini hubungan mereka baik-baik saja, tapi selalu ada rasa canggung di antara mereka. Bu Nuraini tipe ibu tradisional, tegas, disiplin, dan tidak suka basa-basi. Sementara Fadli cenderung santai dan humoris. Saat kapal mulai bergerak perlahan, meninggalkan pelabuhan, Fadli dan Bu Nuraini duduk bersebelahan di dek tengah. Suara mesin kapal bergetar pelan di bawah kaki mereka. Kamar kita di bawah, kelas 2. Nanti malam kita tidur di sana, kata Bu Nuraini singkat sambil menatap lurus ke laut. Iya Bu, mau saya bawakan koper sekarang? Nggak usah, nanti, sore aja. Jangan keseringan angkat berat, punggung kamu itu kelihatan lemah. Fadli menahan tawa kecil. Komentar Bu Nuraini memang selalu jujur, bahkan kadang terlalu jujur. Mereka duduk cukup lama dalam diam. Fadli mencoba mencairkan suasana. Bu, ibu pernah naik kapal kayak gini sebelumnya? Udah 5 kali. Dulu sama almarhum Bapak Musari, terakhir sebelum dia meninggal. Kami duduk di tempat yang sama seperti ini. Fadli terdiam. Nada suara Bu Nuraini datar, tapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Ia menatap laut lebih lama dari sebelumnya, seolah mencari sesuatu dari masa lalu. Hari beranjak sore, mereka turun ke kamar kelas 2. Ruangan sempit dengan 2 ranjang susun. Fadli dan Bu Nuraini ke bagian ranjang bawah, berhadapan. Bau asin laut dan sedikit lembab memenuhi udara. Tidurnya jangan ngorok ya, kata Bu Nuraini. Kalau saya ngorok, ibu cubit aja, jawab Fadli sambil tersenyum. Malam pertama di kapal. Lampu redup. Suara ombak pelan beradu dengan dentuman. Mesin kapal yang monoton. Fadli belum bisa tidur. Ia dengar suara Bu Nuraini mengaji pelan dari ranjangnya. Surat Yasin dilantunkan dengan suara yang tenang. Apa ibu baca itu setiap malam? Tanya Fadli pelan. Iya. Sejak Bapak Musari meninggal, dia suka dengar saya baca ini sebelum tidur. Ada keheningan yang aneh di antara mereka, tapi bukan keheningan yang canggung, melainkan seperti jeda yang dibutuhkan sebelum 2 orang mulai mengerti satu sama lain. Fadli akhirnya tertidur, ditemani suara pelan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan dan deru laut yang seperti nyanyian. Namun pukul 2 dini hari Fadli terbangun karena mendengar suara langkah pelan. Ia melihat Bu Nuraini duduk di kursi dekat jendela kecil kabin, menatap keluar. Wajahnya serius. Bu, panggil Fadli. Ibu nggak bisa tidur. Dulu, waktu seumuran kamu, ibu juga pernah naik kapal sendirian. Tapi bukan untuk antar orang. Ibu justru ditinggal. Ditinggal siapa? Ditinggal suami pertama ibu. Dia kabur, bawa kabur uang simpanan, dan naik kapal ke Kalimantan. Ibu cuma sempat lihat bayangan punggungnya dari kejauhan. Fadli tercengang. Cerita ini belum pernah ia dengar dari Sari. Bapak Sari bukan suami pertama ibu? Bukan. Tapi Sari nggak tahu. Ibu nggak pernah cerita. Mungkin karena trauma, mungkin karena takut dia kecewa. Fadli tak tahu dia harus berkata apa. Malam pertama di kapal, dan ibu mertuanya mulai membuka babak masa lalu yang tidak pernah dibicarakan. Mereka kembali tidur dalam diam. Tapi malam itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, percakapan yang belum pernah terjadi, dan rasa saling percaya yang mulai tumbuh di tengah laut.
Hari kedua dimulai dengan sarapan sederhana di ruang makan kapal. Nasi uduk, telur rebus, dan kopi hangat. Fadli duduk berseberangan dengan Bu Nuraini, masih memikirkan pengakuan semalam soal suami pertama yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Bu Nuraini makan perlahan, dengan wajah tenang seperti biasa. Tak tampak bekas kesedihan dari cerita masa lalunya. Tapi di mata Fadli, kini wanita itu tampak jauh lebih manusiawi. Ia bukan hanya sosok mertua yang tegas, tapi juga perempuan yang pernah dikhianati, pernah terluka. Kopi ini rasanya lebih seperti air rendaman arang, komentar Fadli setengah bercanda. Bu Nuraini hanya mengangguk, tapi tetap diminum. Di kapal ini, yang penting bukan rasa, tapi bertahan hidup. Fadli tertawa pelan. Ibu selalu bisa bikin kalimat jadi bijak, ya? Mereka habiskan pagi dengan duduk di dek belakang kapal. Ombak mulai sedikit bergelombang, angin membawa aroma asin yang lebih tajam. Di kejauhan, langit mulai mendung. Kalau ombak besar biasanya kamu pusing? Tanya Bu Nuraini. Dikit, Bu. Tapi kalau saya muntah nanti tolong jangan dijadikan bahan cerita ke Sari. Ya. Kamu pikir ibu tukang gosip? Fadli tersenyum. Enggak. Tapi Sari itu bisa menyimpan semua cerita kecil, jadi bahan ledekan 1 tahun penuh. Tawa kecil akhirnya keluar dari bibir Bu Nuraini. Fadli terkejut. Baru kali ini ia melihat wanita itu benar-benar tertawa lepas, walau hanya sebentar. Sore hari, kapal sempat berhenti di pelabuhan kecil untuk mengisi bahan bakar dan menaikkan penumpang. Beberapa orang masuk membawa karung, koper, bahkan seekor ayam hidup dalam keranjang. Suasana kabin makin sempit dan ramai. Fadli dan Bu Nuraini kembali ke kamar mereka. Hujan mulai turun pelan di luar. Gemuruh petir terdengar samar di kejauhan. Tiba-tiba, dari speaker kapal terdengar suara. Kepada seluruh penumpang, harap tetap berada di dalam kamar. Cuaca diperkirakan buruk malam ini. Kapten akan melambatkan kecepatan kapal untuk keamanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Fadli dan Bu Nuraini saling pandang. Malam ini sepertinya bakal panjang, gumam Fadli. Pukul 8 malam, kapal mulai bergoyang keras. Lampu kamar redup-redup seperti ingin padam. Suara orang-orang dari kamar sebelah mulai terdengar. Ada yang membaca doa, ada yang menangis ketakutan. Fadli duduk di tempat tidur, mencoba tetap tenang. Bu Nuraini tampak santai, duduk bersila sambil memegang tas kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Kalau kapal ini tenggelam, Fadli, kamu nyelamatin siapa duluan? Tanya Bu Nuraini tiba-tiba. Fadli terdiam. Ya, ibu duluan dong. Kenapa bukan Sari? Atau anak kamu nanti? Fadli mencoba berpikir cepat. Kalau Sari ikut, saya peluk dia erat-erat. Tapi kalau cuman ibu dan saya, ya ibu prioritas. Karena saya janji ke Sari buat jaga ibu. Bu Nuraini menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Jawaban bagus. Tapi kalau kamu panik, jangan lupa berdoa, jangan cuma ngandelin otot. Fadli tersenyum masam. Kalau udah gini, ibu lebih tenang daripada saya. Bu Nuraini membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada foto lama. Ia menunjukkannya ke Fadli. Ini almarhum Bapak Sari. Waktu kami baru nikah. Kami juga naik kapal. Di malam badai juga. Dia takut, saya yang tenangin. Padahal saya juga takut setengah mati. Fadli melihat foto itu. Seorang pria dengan sorot mata lembut dan Bu Nuraini muda dengan senyum tipis. Dalam foto itu, ada kehangatan yang tidak pernah ia sangka berasal dari ibu mertuanya. Ibu sayang banget ya sama almarhum? Sayang. Tapi dia bukan orang pertama yang ibu cintai. Dan bukan yang terakhir ibu tangisi. Fadli tak bertanya lebih jauh. Tapi ia tahu, semakin lama mereka di kapal ini, semakin banyak pintu masa lalu yang terbuka. Malam semakin larut. Guncangan, kapal kian terasa. Fadli tak bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara orang teriak dari lorong. Ada orang pingsan! Ada penumpang pingsan di dek atas! Fadli refleks berdiri. Ia menoleh ke Bu Nuraini. Ibu tunggu di sini, saya lihat dulu. Bawa jaket. Angin malam tajam. Fadli berlari ke dek atas. Di sana, seorang ibu muda pingsan di antara dua anaknya.
Penumpang panik. Seorang awak kapal memanggil petugas medis. Fadli ikut bantu menenangkan anak-anak si ibu. Saat ia membantu mengangkat tubuh si ibu ke berangkar darurat, ia sadar betapa kecil dan rapuh tubuh manusia di tengah laut luas yang tak kenal ampun. Malam itu Fadli kembali ke kamar dengan pikiran campur aduk. Bu Nuraini masih terjaga, duduk bersila, kali ini memegang tasbih. Bagaimana? Tanyanya. Sudah ditangani. Pingsan karena asma katanya. Tapi saya jadi mikir, Bu. Di laut ini, kita nggak punya banyak kontrol. Semua bisa terjadi. Bu Nuraini menatapnya dalam. Makanya, kadang yang kita butuhkan cuma satu hal. Percaya. Bukan pada kapal, bukan pada kru, tapi pada yang di atas. Fadli mengangguk, perlahan mulai memahami kenapa wanita di depannya ini begitu kuat. Ia bukan cuma ibu dari istrinya, tapi juga wanita yang berkali-kali diuji dan tetap berdiri. Hari ketiga, laut mulai tenang. Langit cerah berawan, burung-burung laut terlihat melintas dari kejauhan, pertanda daratan tak lama lagi akan terlihat. Suasana di dalam kapal pun lebih rileks. Anak-anak bermain di lorong, para ibu duduk sambil mengobrol di dek, dan Fadli duduk di sisi kamar sambil mencatat pengalaman di buku kecil pemberian Sari. Bu Nuraini sedang menggulung sajadah setelah salat duha. Wajahnya tampak segar, lebih damai dibanding 2 hari sebelumnya. Kayaknya kapal akan sampai besok subuh, Bu. Jadi kita masih semalam lagi di sini, ujar Fadli sambil menutup bukunya. Iya, semoga cuaca bertahan begini, jawab Bu Nuraini. Fadli ragu sejenak, lalu memberanikan diri bertanya. Bu, soal cerita ibu yang dulu, yang tentang suami pertama. Kenapa ibu nggak pernah cerita ke Sari? Bu Nuraini duduk pelan di tempat tidurnya. Karena ibu nggak mau dia tumbuh dengan rasa curiga terhadap laki-laki. Waktu ibu menikah lagi sama bapaknya, ibu benar-benar berharap dia jadi ayah yang lebih baik. Dan dia memang begitu. Kalau ibu ceritakan masa lalu, takutnya Sari jadi takut menikah atau takut cinta. Tapi bukankah kebenaran itu penting, Bu? Iya. Tapi kadang, waktu menentukan kapan kebenaran itu harus dikeluarkan. Fadli mengangguk. Lalu berkata pelan, kalau ibu izinkan, mungkin sekarang waktunya. Sari sudah dewasa. Dia bakal ngerti. Dan justru mungkin lebih sayang sama ibu. Bu Nuraini tersenyum kecil. Mungkin kamu benar. Menjelang sore, Fadli dan Bu Nuraini duduk di dek belakang lagi. Kali ini mereka membawa bekal, roti, pisang rebus, dan teh hangat dari kantin kapal. Percakapan mengalir ringan, tentang masa kecil Sari, tentang pohon mangga di belakang rumah mereka, bahkan tentang masakan terenak versi masing-masing. Kalau kamu masak, Sari paling suka apa? Tanya Bu Nuraini. Fadli tertawa. Mie instan, tapi saya tambahin telur 2 dan cabai 5. Bu Nuraini juga tertawa. Suasana semakin hangat, bahkan beberapa penumpang lain ikut tersenyum melihat ibu dan menantu yang tampak akrab. Namun, menjelang malam, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dek depan. Teriakan, suara benturan, dan seseorang berteriak. Ada pencuri, dompet saya hilang, tolong, ada pencuri. Fadli spontan berdiri. Ia ikut ke arah kerumunan dan melihat seorang pria tua sedang mencengkeram lengan anak remaja laki-laki yang tampak ketakutan. Saya lihat dia deketin tas saya pas saya lagi tidur, kata pria tua itu. Bukan saya, Pak. Sumpah, saya cuma lewat doang. Elak si anak, kerumunan mulai gaduh. Kapal datang, mencoba menenangkan suasana. Fadli, yang kebetulan pernah aktif dalam organisasi pemuda, mendekat dan menawarkan bantuan. Kalau boleh, saya bantu cari dompetnya. Coba dicek area sekitar tempat duduk, siapa tahu jatuh. Beberapa orang ikut membantu. Akhirnya, dompet ditemukan di bawah kursi lipat tak jauh dari situ. Tidak ada bukti si anak mengambilnya. Suasana mereda, tapi wajah anak itu masih pucat. Fadli mendekati si anak. Kamu sendirian di kapal? Anak itu mengangguk. Saya mau pulang ke kampung, dari Jakarta. Orang tua kamu di mana? Ibu saya kerja di pabrik. Bapak saya udah nggak ada. Fadli menarik napas. Ada sesuatu dalam wajah anak itu yang mengingatkannya pada dirinya sendiri waktu remaja. Takut,
lelah, dan merasa tak dipercaya. Dengar, kamu harus jaga sikap, tapi jangan takut. Bukan semua orang bakal curiga sama kamu selamanya. Anak itu menunduk lalu berterima kasih pelan. Malam ketiga di kapal. Fadli kembali ke kamar. Bu Nuraini sudah terbaring tapi belum tidur. Rame tadi? Tanyanya. Ada anak remaja dikira maling, tapi ternyata salah paham. Dunia memang cepat menuduh, lambat memahami. Fadli duduk di ranjang, menatap langit-langit kabin. Bu, saya mau tanya satu hal. Boleh? Tanya aja. Kalau saya gagal jadi suami yang baik buat Sari, ibu bakal benci saya? Hening sesaat. Lalu Bu Nuraini menjawab pelan, tapi tegas. Ibu akan kecewa, tapi benci. Enggak, karena kamu bukan hanya suami buat anak ibu. Kamu juga bagian dari keluarga ini. Kalau kamu jatuh, kita angkat, bukan diusir. Fadli menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan sekaligus pelukan. Ia baru sadar, selama ini ia terlalu takut pada Bu Nuraini, terlalu banyak menduga. Padahal perempuan itu adalah sosok paling setia, walau jarang menunjukkan kasih sayang dengan pelukan atau pujian. Subuh hari, kapal mulai merapat di pelabuhan tujuan. Daratan terlihat. Lampu-lampu kecil di desa pesisir tampak seperti kunang-kunang. Di antara kabut pagi, Fadli dan Bu Nuraini berdiri di pinggir dek, koper mereka di samping kaki. Angin laut pelan menyapa wajah mereka. Terima kasih, Fadli, kata Bu Nuraini pelan. Untuk apa, Bu? Untuk jadi teman bicara. Kadang yang tua juga butuh teman, bukan cuman hormat. Fadli tersenyum, menatap laut yang sebentar lagi akan mereka tinggalkan. 3 hari 3 malam ternyata bisa bikin saya lebih kenal, Ibu, daripada 3 tahun pernikahan saya. Bu Nuraini tertawa kecil. Itu artinya kamu harus lebih sering ikut ibu mudik. Fadli menatapnya dengan mata setengah serius. Kalau kapal kelas 2 lagi, saya pikir-pikir dulu ya, Bu. Mereka berdua tertawa, dan ketika kaki mereka menginjak pelabuhan, Fadli merasa satu hal yang selama ini sulit ia dapatkan, akhirnya datang dengan tenang. Restu buat sekian, wassalam.